Pemirsa, kita akan sama-sama memantau bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persiapan persidangan obstruction of justice. Dan ini adalah kondisi terkini pemirsa di sebelah kanan. Ini adalah tim kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang sudah memasuki ruang persidangan utama. Namun untuk jaksa penuntut umum dan majelis hakim belum memasuki ruangan. Sebelumnya juga kami sudah mendapatkan informasi dari rekan kami yang ada di lapangan bahwa untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah tiba di ruang transit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya persidangan akan dimulai pada pukul 9.30 pagi nanti pemirsa. Untuk hari ini akan ada 2 agenda persidangan dengan 5 terdakwa yang dihadirkan. Untuk ruang sidang utama seperti yang ada di layar televisi Anda nantinya akan menghadirkan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan agenda persidangan yaitu mendengarkan keterangan saksi. Lalu untuk agenda kedua yaitu di ruang sidang 3 dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo yang nantinya akan menggelar persidangan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi yang dilontarkan dari tim kuasa hukum mereka. Nanti juga akan ada dengan terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan pemirsa, dalam sidang obstruction of justice hari ini, jaksa penuntut umum akan menghadirkan 13 saksi. Ke-13 saksi diantaranya Agus Saripul Hidayat, Radite Hernawa, Aris Yulianto, Dirianto alias Kodir, Arsyad Daifa, Dwi Robiansyah, Arianto, Dimas Arki, Jati Pratama, Ridwan Reki Nelson Soplanit, Rifaizal Samuel, Ridwan Janari, Seno Soekarto atau Ketua RT, dan Afung atau Chong Chu Fung, di mana Afung ini merupakan pemilik toko DVR. Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog dengan pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Bapak Edi Hasibuan. Pak Edi masih bergabung bersama saya? Ya, masih. Oke, Pak Edi, kalau menurut Anda untuk sidang obstruction justice pada hari ini, apakah berjalan ataupun lebih cepat selesainya dibandingkan persidangan kasus pembunuhan, Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, memang ini masih berjalan ya. Saya kira memang ini kalau boleh kita jujur, ini adalah merupakan masih permulaan ya, masih awal ya. Karena nanti semakin lama ini akan semakin panas ya. Semakin muncul nanti ada namanya perubahan kesaksian juga mungkin bisa saja terjadi nanti ya. Saya kira ini harus betul-betul diwaspadai oleh hakim ya. Kemudian ya, bagaimanapun juga karena ini jangan sampai membohongi masyarakat ya. Jangan sampai membohongi pengadilan termasuk juga hakim ya. Yang kita harapkan kepada seluruh para terdakwa ya, termasuk kepada saksi-saksi yang dihadirkan ya, berkatalah jujur ya. Kemudian sampaikan apa yang benar ya. Jangan karena misalnya ada pengaruh sesuatu, kemudian ada perubahan kesaksian ya. Saya kira ini pasti tidak disukai oleh masyarakat. Yang diinginkan oleh masyarakat saat ini adalah sampaikan apa adanya, sampaikan apa yang terjadi ya. Kemudian bantulah agar penegak hukum ya, termasuk di dalam ini hakim yang jaksa, bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya kira memang saat ini rasa keadilan betul-betul sangat diharapkan oleh masyarakat atas kejadian terhadap pembunuhan Joshua ya. Apalagi saat ini adalah bisa dibayangkan jutaan mata ya melihat persidangan ini di seluruh Indonesia ya.
Ini tentu saja memang kita harapkan ya saksi dan juga para terdakwa sampaikan apa yang terjadi yang sebenarnya ya. Kalau memang kalian salah, sampaikanlah itu salah ya. Kemudian kalau saya lihat juga kemarin ada juga sejumlah para terdakwa ya menyampaikan permintaan maaf ya, saya kira rame-rame ya. Tidak apa-apa, itu saya kira baik. Tetapi juga kita minta kepada hakim ya agar walaupun misalnya mereka minta maaf ya, tetapi tetaplah bahwa tetap memberikan suara rasa keadilan kepada masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga ini keadilan ya. Apa yang menjadi putusan hakim nantinya tetap akan menjadi ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pak Edi, pada saat pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, ini dari para terdakwa obstruction of justice ini sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ini mereka tidak tahu bahwa ada rekayasa dari Verdi Sambo mengenai pembunuhan Brigadir Yosua. Ada yang mengutarakan bahwa dirinya hanya diperintahkan untuk membawa barang bukti, untuk mengkopi. Lantas kalau misalkan dari sudut pandang Anda, jika mereka pada saat itu menerima perintah yang tidak ada surat tugasnya, apakah mereka memang harus menjalankan perintah itu atau justru menanyakan terlebih dahulu surat tugas yang diberikan kepada para anggota? Ya tentunya memang mereka kan adalah para penegak hukum yang mengerti hukum ya. Bahkan mereka itu sehari-hari tugasnya adalah melakukan membongkar kasus kejahatan ya. Itu yang seharusnya menjadi tugas mereka ya. Jadi kalau misalnya ada pengakuan mereka tidak tahu ya, mungkin cuma sehari mereka akan berubah pikiran. Mungkin sehari mereka akan berubah pengakuan ya. Tidak sampai misalnya berminggu-minggu, sampai misalnya setelah terbongkar baru mengaku ya, bukan demikian saya kira ya. Kalau memang mereka merasa dijebak, kemudian besoknya sudah tahu kalau itu adalah merupakan salah, lapor kepada polisi, lapor kepada pimpinan ya. Sambo itu kan bukan pimpinan Polri misalnya, yang di atasnya kan masih ada ya. Ada Kapolri, ada Bapak Wakapolri, ada Irwasum Polri ya. Kemudian ada Kabar Eskrim ya. Sampaikan, karena mereka tahu. Kemudian yang disalahkan adalah mereka tahu ada kejadian, kemudian mereka tidak melapor, malah berusaha untuk menyembunyikan. Inilah yang susah untuk diterima ya. Saya kira masyarakat juga pasti akan sulit ya. Apalagi mereka adalah aparat penegak hukum yang mengerti hukum, kemudian mereka malah melanggar hukum. Saya kira apa yang mereka lakukan itu adalah sulit diterima oleh masyarakat ya. Berarti seharusnya mereka ini melapor karena Verdi Sambo ini bukan karena Verdi Sambo ini kan bukan pimpinan Polri. Tapi pada saat itu Pak Edi, ini Verdi Sambo ini memerintahkan Hendra Kurniawan untuk memantau adik-adiknya agar pekerjaannya beres. Ini dengan kata lain kan berarti ada arahan untuk memantau agar mereka tidak melapor, mereka memusnahkan barang bukti. Nah ini seharusnya bagaimana ini Pak Edi? Ya, mereka kan tahu hukum. Mereka pasti tahu ancamannya itu berat buat mereka. Sanksinya berat buat mereka ya. Apalagi sampai tidak melapor, kemudian mereka ada keterkaitannya. Yang bagus sebetulnya, begitu kejadian, besoknya dia sadar bahwasanya apa yang dilakukannya salah ya. Mereka lapor pimpinan ya. Tidak perlu takut dengan Kadipropam ya. Bagaimanapun juga di atas Kadipropam ada pimpinan Polri ya. Percayalah bahwasanya apa yang lakukan itu adalah kalau memang itu benar kalau itu salah ya, tentu saya kira tidak akan pernah dilindungi. Kita lihat sekarang ya, siapa saja anggota yang menyimpang ya, termasuk misalnya jenderal sekalipun juga diberikan sanksi yang tegas, termasuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Artinya menunjukkan bahwasanya walaupun dia jenderal, kalau memang pimpinannya jenderal, kemudian jelas-jelas ada merupakan pelanggaran hukum, termasuk membunuh ya. Saya kira membunuhnya itu adalah perbuatan yang sangat yang sangat berat ya. Yang sangat keji ya Pak. Iya, tidak akan mungkin nggak terungkap ya. Tidak akan mungkin tidak terungkap. Kenapa? Karena ya apalagi terjadi di rumah dinas ya. Kemudian orang di rumah itu juga kan banyak ya. Iya Pak. Walaupun misalnya dipastikan misalnya ada yakin bahwasanya itu bisa diraksa, tidak akan mungkin ya. Kenapa? Karena mereka di situ banyak orang, kemudian pasti ada satu pun akan bicara ya. Kemudian juga tentu polisi juga pintar ya.
polisi pintar melihat misalnya situasi, pasti akan bisa memberikan analisa. Ini kejadian bagaimana? Kalau misalnya tembak-tembakan, terus yang menembak siapa? Ya, kan ada bukti-bukti di apa. Kalau walaupun misalnya Ferdi Sambo, kita lihat kemarin berusaha untuk menghilangkan jejak dengan menembak tembok ya, pasti akan terbongkar juga. Kenapa demikian? Karena ya kan saya kira polisi punya ilmu investigasi ya, ilmu reserse ya. Artinya di lapangan biasa menangani kejahatan. Ada yang janggal misalnya, termasuk misalnya kalau memang itu dibilang tembak-tembakan, kenapa juga lokasi sampai bersih ya, tidak ada darah kan? Itu saja sudah menyimpang. Iya. Itu tidak benar ya. Kalau ada kejadian, ada pembunuhan, kemudian ada orang masuk ke dalam lokasi, itu tidak boleh. Itu adalah daerah steril ya, yang harusnya di polis lain. Tapi kenyataannya ketika datang polisi ke sana ya, sudah bersih semuanya. CCTV pun tidak ada. Petunjuk yang lain sudah. Berarti mereka ikut berkomplot dengan pelaku ya, dengan Ferdi Sambo, bahwasanya untuk menyembunyikan, untuk mengaburkan masalah pembunuhan ini ya, kemudian untuk mempersulit penyidikan. Maka wajar saja ketika misalnya ini terbongkar, lalu Kapolri memerintahkan untuk mereka semua untuk dijerat dengan pasal obstruction of justice ya, perintangan terhadap penyidikan ya. Saya kira memang kalau kita lihat, kita mendukung tentunya sebagai masyarakat ya, apa yang menjadi putusan Polri itu, karena ini harus menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri ya. Ini harus menjadi bahan introspeksi, biar tidak ada lagi besok atau ke depan ada lagi yang namanya penyimpangan ya, termasuk juga menghalang-halangi proses hukum ya, menghalang-halangi proses, termasuk itu adalah merupakan peristiwa pembunuhan yang saya kira tidak mungkin dilindungi yang seperti itu. Lantas Pak Edi, apa yang menjadi alasan para terdakwa obstruction of justice ini tidak mengadukan ataupun tidak melaporkan kejadian yang mereka ketahui? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Edi, karena pemirsa setelah jeda Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.